Kita sering membayangkan perang dengan ledakan, tank yang bergemuruh, dan rudal yang terbang di langit. Kita melihatnya di berita, di film-film. Tapi, bagaimana jika saya katakan, perang yang paling berbahaya saat ini tidak terdengar? Sebuah perang senyap yang tidak menggunakan senjata api, melainkan sesuatu yang jauh lebih esensial, makanan. Di balik piring makan kita, di balik setiap butir nasi, ada pertempuran yang sedang berlangsung. Ini adalah medan perang baru, di mana senjata adalah data, sabotase, dan kebijakan politik. Ini adalah dunia kontra intelijen ketahanan pangan. Sebuah istilah yang mungkin asing, namun dampaknya begitu nyata. Apa yang dicuri bukan hanya emas atau berlian. Yang paling berharga adalah benih, formula pupuk, dan data genetika tanaman. Spionase pertanian adalah salah satu senjata utama dalam perang senyap ini. Negara-negara besar saling berlomba mencuri rahasia pertanian untuk mendapatkan keunggulan, merusak kompetitor, atau bahkan mengendalikan pasokan global. Contohnya, kasus spionase pertanian yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat, yang dilaporkan telah mencuri rahasia genetika benih jagung senilai miliaran dolar. Mereka tidak hanya mencuri data, tetapi juga mengirim agen-agen untuk memanen benih langsung dari ladang-ladang di Amerika. Ancaman ini bukan fiksi. Serangan siber terhadap rantai pasok pangan, sabotase pabrik, atau bahkan upaya merusak tanaman dengan bahan biologis adalah taktik yang nyata. Mereka adalah wujud modern dari peperangan yang menargetkan perut sebuah bangsa. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam namun masih memiliki ketergantungan impor pangan, berada tepat di tengah-tengah medan perang ini. Kita tidak bisa lagi beranggapan aman. Peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Washington, Beijing, bahkan di perbatasan Kamboja dapat mengganggu ketersediaan makanan di meja makan kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang ada di balik layar? Bagaimana kebijakan politik yang kontroversial menjadi senjata? Dan yang paling penting, apakah kita sudah siap untuk menghadapi perang yang tidak kita sadari sedang kita lawan? Jika di bagian pertama kita berbicara tentang apa itu perang senyap, sekarang kita akan masuk ke medan tempurnya. Pertarungan ini tidak terjadi di satu tempat, melainkan di seluruh penjuru dunia, dengan setiap pergerakan politik punya konsekuensi langsung pada ketahanan pangan kita. Kita mulai dari Washington, D.C. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, dunia menyaksikan era baru yang penuh gejolak. Kebijakan America First-nya tidak hanya tentang membangun tembok, tetapi juga tentang memicu perang dagang. Tarif tinggi dikenakan pada produk-produk dari Tiongkok, Eropa, dan bahkan sekutu-sekutunya. Perang dagang ini menciptakan badai yang merusak rantai pasok global. Harga komoditas pangan melonjak, dan ketidakpastian merajalela. Namun, bagi sebagian negara, perang dagang adalah alat negosiasi. Saat Trump bertemu dengan pemimpin negara lain, tujuannya seringkali adalah membuka pasar mereka untuk produk pertanian Amerika. Indonesia pun tak luput dari tekanan ini. Di era Trump, ada kesepakatan yang memaksa Indonesia untuk mengimpor produk pertanian Amerika senilai miliaran dolar. Ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan politik satu negara bisa secara langsung memengaruhi kebijakan pangan negara lain, meningkatkan ketergantungan impor, dan pada akhirnya mengancam kedaulatan pangan kita. Saat blok barat terlihat terpecah belah, sebuah kekuatan baru bangkit, BRICS. Kelompok yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan ini kini semakin menguat dengan bergabungnya negara-negara lain. Tujuan mereka jelas, menantang dominasi ekonomi barat, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, dan membentuk tatanan dunia yang lebih multipolar. Kebangkitan BRICS memiliki implikasi besar bagi ketahanan pangan global. Mereka berupaya mengendalikan distribusi sumber daya, termasuk pupuk dan energi. Pergeseran kekuatan ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Peluang untuk diversifikasi mitra dagang, tapi juga risiko terperangkap dalam pertarungan geopolitik raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ancaman tidak selalu datang dari kekuatan global.
Terkadang, ancaman paling nyata datang dari tetangga kita sendiri. Di Asia Tenggara, ketegangan perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos bukanlah hal baru. Konflik-konflik kecil ini yang sering kali dianggap sepele bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas regional. Konflik-konflik ini dapat mengganggu jalur logistik dan perdagangan yang vital. Kelangkaan komoditas, terutama pangan, dapat terjadi dalam hitungan jam. Ini adalah bukti bahwa ketidakstabilan regional bisa menjadi efek domino yang dengan cepat mengancam ketahanan pangan di seluruh kawasan termasuk Indonesia. Itu baru sebagian kecil dari apa yang sedang terjadi di dunia. Sekarang kita akan melihat bagaimana makanan itu sendiri dijadikan senjata paling mematikan dalam perang senyap ini. Kita telah melihat bagaimana kebijakan luar negeri dan konflik regional menjadi alat dalam perang senyap. Sekarang, kita akan ungkapkan senjata paling mematikan dalam perang ini. Makanan itu sendiri, komoditas yang paling esensial bagi kehidupan, bisa menjadi alat politik paling ampuh. Di Indonesia, nasi adalah segalanya. Namun, sebagian besar kebutuhan beras kita masih bergantung pada ketersediaan di pasar global. Pasar yang sangat rapuh dan mudah diguncang oleh satu keputusan politik. Ambil contoh, kebijakan India. Sebagai eksportir beras terbesar di dunia, satu langkah mereka bisa menciptakan gelombang kejut di seluruh planet. Ketika India memutuskan untuk memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, dampaknya instan. Harga beras global melonjak, memicu kepanikan di negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia. Kebijakan ini yang diklaim untuk memenuhi kebutuhan domestik, secara efektif menggunakan pangan sebagai alat tawar-menawar geopolitik, memaksa negara lain untuk tunduk atau menghadapi kelangkaan. Thailand, yang juga merupakan eksportir besar, terpengaruh langsung oleh kebijakan ini. Ini menunjukkan bagaimana keputusan satu negara dapat memicu reaksi berantai di seluruh dunia, membuktikan bahwa pasar pangan global bukanlah pasar bebas, melainkan medan perang yang penuh strategi dan tekanan. Namun, di era digital, ada senjata lain yang muncul dari kekuatan yang tidak terduga. Boikot konsumen. Ini adalah bentuk perang yang dilancarkan oleh rakyat, bukan oleh negara. Ketika konsumen global merasa merek-merek tertentu mendukung kebijakan politik atau konflik yang dianggap tidak etis, mereka menggunakan kekuatan dompet mereka untuk memboikot. Gerakan ini memiliki dampak ekonomi yang nyata. Penjualan menurun drastis, investasi terancam, dan perusahaan multinasional terpaksa melakukan perubahan besar. Bagi Indonesia, tren boikot ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menciptakan ketidakpastian bagi iklim bisnis dan investasi. Namun di sisi lain, ini adalah peluang emas. Ketika konsumen mulai beralih dari merek-merek global, industri pangan lokal kita memiliki kesempatan untuk merebut pasar, memperkuat ekonomi, dan mempercepat kemandirian pangan. Dari kebijakan politik global, konflik regional, hingga piring makan kita, semua saling terhubung. Di bagian terakhir, kita akan menyimpulkan semua ancaman ini dan melihat apakah Indonesia sudah siap menghadapi perang senyap yang sudah di depan mata. Mari kita ungkap lebih mendalam dari sejarah bagaimana pertempuran senyap ketahanan pangan global sangat rentan. Di balik kenikmatan semangkuk mie instan, di balik kerenyahnya sepotong roti, tersembunyi sebuah cerita yang jarang kita dengar. Sebuah kisah tentang bagaimana makanan, bukan senjata, digunakan untuk membentuk sebuah bangsa. Inilah kisah tentang bagaimana Indonesia, negara yang kaya akan beras, perlahan-lahan terikat pada sebuah komoditas asing. Gandum. Semua bermula dari sebuah masa yang penuh tantangan. Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia didera krisis ekonomi dan kelangkaan pangan. Stok beras, makanan pokok kita, sangat terbatas. Di mata dunia, Indonesia adalah negara yang rentan. Dan inilah yang menjadi pintu masuk bagi sebuah strategi yang cerdas dan berbahaya. Amerika Serikat, sebagai salah satu produsen gandum terbesar di dunia, menawarkan bantuan, bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk gandum. Melalui program Public Law 480, bantuan pangan ini hadir sebagai solusi darurat, namun tujuan dibaliknya jauh lebih strategis. Ini adalah sebuah upaya rekayasa pasar. Bantuan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu, tetapi juga untuk menciptakan selera baru.
Dengan melimpahnya gandum, industri makanan di Indonesia didorong untuk memproduksi olahan gandum seperti mie instan dan roti. Kampanye pemasaran yang gencar mengubah pola makan masyarakat Indonesia secara perlahan tapi pasti. Mie instan dan roti menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sebuah warisan dari kebijakan strategis yang dibuat puluhan tahun lalu. Inilah yang menjadi kunci dari perang senyap. Tidak ada paksaan, hanya penciptaan ketergantungan. Lalu, apa hasilnya? Hari ini, Indonesia adalah salah satu importir gandum terbesar di dunia. Karena iklim kita tidak memungkinkan produksi gandum skala besar, ketergantungan kita mencapai hampir 100%. Kita mengimpor jutaan ton gandum setiap tahun. Ketergantungan ini bukan hanya masalah kedaulatan pangan, tapi juga masalah ekonomi. Miliaran dolar mengalir ke luar negeri setiap tahun. Siapa yang paling diuntungkan? Pemasok gandum terbesar kita adalah Australia dan Kanada, yang merupakan sekutu dekat blok barat. Mereka mendapatkan keuntungan finansial yang besar dari sebuah ketergantungan yang mereka ciptakan. Hingga kini, miliaran dolar pendapatan terus mengalir ke negara-negara tersebut, sementara kita semakin terikat. Inilah rahasia gelap di balik setiap bungkus mie instan dan setiap potong roti yang kita nikmati. Sebuah bukti nyata bahwa perang pangan adalah nyata, dan dampaknya sudah ada di piring makan kita selama beberapa dekade. Dalam perang senyap yang kita bahas, ancaman tidak selalu datang dari jauh. Terkadang, musuh terbesar kita justru bersembunyi di balik kebijakan, di dalam sistem digital, atau bahkan di pasar-pasar tradisional kita sendiri. Inilah kisah tentang bagaimana ketahanan pangan kita disabotage, dari luar dan dari dalam. Kita mulai dengan komoditas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dapur Indonesia. Kedelai. Sama seperti gandum, kita menyaksikan sebuah pola yang membuat kita semakin terjerat. Indonesia, sebagai produsen tahu dan tempe terbesar, mengimpor sebagian besar kedelainya dari negara seperti Amerika Serikat dan Brasil. Harga kedelai impor yang lebih murah membuat petani lokal sulit bersaing. Kebijakan impor yang terlalu terbuka, dengan dalih menstabilkan harga, justru melumpuhkan semangat petani untuk menanam. Inilah strategi yang membuat kita tergantung. Hari ini, sekitar 80% kebutuhan kedelai nasional kita dipenuhi oleh impor. Sebuah ketergantungan yang membuat kita rentan terhadap setiap gejolak harga di pasar global. Namun, ancaman tidak hanya datang dari luar. Di era modern ini, sabotase bisa terjadi di dunia digital. Pada Juni 2025, Satgas Pangan membongkar sebuah kasus yang mengejutkan. Mereka menemukan adanya sabotase data distribusi beras di sebuah pasar induk. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi data di sistem untuk menciptakan kesan bahwa pasokan beras langka. Tujuan mereka jelas, memicu kepanikan, menaikkan harga beras secara tidak wajar, dan meraup keuntungan dari ketakutan publik. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa perang pangan telah memasuki babak baru, di mana senjata utamanya adalah manipulasi informasi. Ancaman terakhir dan mungkin yang paling merusak datang dari musuh yang sudah lama kita kenal, mafia pangan. Mereka adalah jaringan terorganisir yang beroperasi dalam bayang-bayang. Mereka menimbun stok saat harga murah, lalu menciptakan kelangkaan buatan untuk menaikkan harga. Praktik mafia pangan merusak semua pihak. Petani terpaksa menjual murah, sementara konsumen harus membeli mahal. Kerugian ekonomi akibat praktik ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, melemahkan fondasi ekonomi pangan kita dari dalam. Dari kebijakan impor yang strategis, manipulasi data digital, hingga praktik mafia yang kotor. Perang senyap ini adalah pertarungan multidimensi. Dan pertanyaan terbesarnya, jika musuh tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, kepada siapa kita bisa percaya? Perang senyap tidak mengenal batas negara. Di berbagai belahan dunia, pertempuran untuk menguasai dan melindungi sumber daya pangan sedang berkecamuk. Hari ini, kita akan melihat beberapa kasus sabotase ketahanan pangan di tingkat internasional yang seharusnya menjadi pelajaran mengerikan bagi Indonesia. Bayangkan sebuah negara mencuri rahasia pertanian negara lain, bukan dengan senjata, melainkan dengan spionase. Itulah yang dituduhkan kepada Tiongkok. Mereka diduga kuat melakukan spionase pertanian secara sistematis, mencuri bibit unggul, teknologi pertanian,
dan data riset dari negara-negara seperti Amerika Serikat. Tujuannya jelas, mempercepat kemajuan pertanian mereka sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya riset dan pengembangan yang besar. Bagi Indonesia, yang juga memiliki kekayaan sumber daya genetik dan inovasi pertanian, kasus ini adalah peringatan keras. Informasi dan teknologi pangan kita yang berharga bisa menjadi target spionase asing. Kontraintelijen ketahanan pangan harus menjadi garda terdepan dalam melindungi aset bangsa ini. Ancaman berikutnya datang dari dunia maya. Serangan siber kini menjadi senjata yang sangat efektif untuk melumpuhkan infrastruktur kritikal, termasuk rantai pasok pangan. Kasus serangan ransomware terhadap JBS Global, perusahaan pengolahan daging raksasa, adalah contoh nyata betapa rentannya sistem pangan kita. Serangan ini menyebabkan pabrik-pabrik berhenti beroperasi, pengiriman tertunda, dan harga daging melonjak. Bayangkan jika hal serupa terjadi pada sistem logistik pangan di Indonesia. Pelabuhan lumpuh, distribusi terhenti, dan kelangkaan pangan bisa terjadi dalam hitungan hari. Keamanan siber adalah pilar penting dalam kontraintelijen ketahanan pangan kita. Bentuk sabotase yang paling mengerikan adalah yang langsung menyasar kepercayaan konsumen dan keamanan pangan itu sendiri. Kasus agroterorisme di Australia dengan ditemukannya jarum jahit dalam buah stroberi adalah mimpi buruk bagi industri pangan. Meskipun pelaku utamanya bermotif pribadi, kasus ini menunjukkan betapa mudahnya satu tindakan sabotase bisa menghancurkan kepercayaan publik dan melumpuhkan industri. Bagi Indonesia, dengan beragam produk pangan yang dikonsumsi setiap hari, keamanan pangan dan kepercayaan konsumen adalah hal yang tidak boleh dianggap remeh. Kontraintelijen ketahanan pangan harus mencakup pengawasan ketat dan respons cepat terhadap ancaman kontaminasi atau sabotase fisik. Kasus-kasus internasional ini adalah sinyal bahaya yang tidak bisa kita abaikan. Perang senyap sedang berlangsung, dan medan perangnya sangat luas. Pertanyaannya, apakah kita, sebagai bangsa, sudah cukup waspada dan siap untuk melindungi kedaulatan pangan kita dari ancaman yang datang dalam berbagai bentuk? Kita telah menyaksikan perang senyap ini di setiap tingkatan. Dari ruang-ruang rapat di Washington hingga perbatasan yang bergejolak di Asia Tenggara, dari kebijakan para pemimpin dunia hingga keputusan sederhana kita sebagai konsumen. Semua dinamika ini mengarah ke satu pertanyaan besar yang paling penting bagi kita. Apakah Indonesia sudah siap? Pemerintah Indonesia menyadari tantangan ini. Berbagai kebijakan telah diluncurkan, seperti program swasembada pangan, pembangunan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Langkah-langkah ini adalah perisai kita untuk melindungi diri dari badai global. Kita juga aktif menjalin kerjasama internasional, baik di tingkat bilateral maupun multilateral seperti ASEAN dan FAO, untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga. Namun, tantangan masih besar. Ketergantungan impor gandum dan kedelai, masalah alih fungsi lahan, serta dampak perubahan iklim masih menjadi kerentanan yang harus kita hadapi. Disinilah letak klimaks dari semua yang kita bahas. Perang ini tidak akan berhenti. Geopolitik akan terus berubah. Para pemimpin dunia akan terus menggunakan pangan sebagai alat negosiasi. Dan sebagai rakyat, kita harus sadar bahwa setiap pilihan yang kita buat, baik itu mendukung produk lokal atau ikut serta dalam gerakan boikot, adalah bagian dari pertarungan ini. Perang senyap ini sudah dimulai. Ia tidak terjadi di garis depan yang jauh, melainkan di dapur kita, di ladang kita, dan di meja makan kita. Kita semua adalah prajuritnya.